Dia ingin dunia tanpa kejahatan, tapi justru jadi iblis yang dia benci. Light Yagami, siswa jenius dengan rasa keadilan tinggi, tapi hidup di dunia penuh korupsi membuatnya merasa manusia tidak pantas dipercaya. Saat Death Note jatuh ke tangannya, Light merasa menemukan solusi. Hapus yang jahat, biarkan yang baik hidup. Tapi disinilah otaknya mulai bermain. Ia terkena delusi moral. Kondisi di mana seseorang percaya tindakannya benar, bahkan saat sudah melanggar nilai kemanusiaan. Dalam psikologi, ini mirip moral disengagement. Cara otak mematikan rasa bersalah agar tetap merasa suci, padahal sudah jadi pembunuh. Setiap nama yang ia tulis, egonya tumbuh. Ia bukan lagi manusia, tapi Tuhan dalam pikirannya sendiri. Ironisnya, dia ingin menegakkan keadilan, tapi kehilangan sisi manusia demi melakukannya. Light bukan sekadar jahat, dia adalah potret manusia ketika kekuasaan dan kebenaran jadi satu di tangan yang salah. Jadi, menurutmu, Light itu korban ambisi atau korban pikirannya sendiri? Setiap manusia punya sisi gelap, tapi hanya sedikit yang berani menatapnya. Johann Liebert tidak lahir sebagai iblis. Ia dibentuk seperti patung pelan, menyakitkan, dan tanpa ada yang menghentikannya. Psikologi menyebut kondisinya identity fracture, retaknya kepribadian. Sampai seseorang tidak tahu lagi apa itu aku. Anak lain belajar memori. Johann belajar rasa takut. Bukan takut pada monster, tapi pada kenyataan bahwa manusia bisa berubah hanya dengan sedikit tekanan. Inilah awal terbentuknya cognitive distortion dalam dirinya. Ia melihat manusia bukan sebagai individu, tapi sistem yang mudah diprogram. Yang menakutkan dari Johann bukan caranya membunuh, tapi caranya membuat orang ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ia memanfaatkan moral disengagement, cara otak mematikan rasa bersalah ketika seseorang percaya tindakannya benar dan ia melakukannya tanpa suara tinggi, tanpa ancaman, hanya tatapan dan sedikit dorongan ke jurang. Johann mempraktekkan apa yang dalam psikologi disebut dehumanization, melihat manusia bukan sebagai makhluk hidup, tapi simbol. Jika satu simbol tidak berguna, maka ia menghapusnya. Banyak villain ingin kekuatan. Johann hanya ingin kekosongan. Ia percaya dunia ini tidak memiliki makna, dan jika hidup tidak punya arti, maka kematian juga tidak harus punya alasan. Itulah nihilisme absolut, penolakan total pada nilai hidup manusia. Kita takut pada Johann bukan karena aksinya, tapi karena Johann adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika manusia kehilangan empati tapi tetap mempertahankan kecerdasan tinggi. Ia bukan monster fantastis. Ia adalah kemungkinan yang bisa lahir dari trauma, tekanan, dan dunia yang tidak peduli. Dan di balik semua itu, Johann mengingatkan kita bahwa manusia tidak perlu berubah menjadi iblis untuk menciptakan kegelapan. Kadang, cukup kehilangan harapan saja. Ini adalah fragmen gelap dari pikiran manusia. Ada dua jenis manusia di dunia ini, yang hidup demi mimpi orang lain dan yang menghancurkan apapun demi mimpinya sendiri. Griffith adalah yang kedua. Griffith itu bukan villain biasa. Dia bukan jahat karena trauma, bukan juga karena balas dendam. Dia punya sesuatu yang lebih berbahaya dari itu. Ambisi yang dibungkus dengan pesona. Dalam psikologi, Griffith cocok dengan konsep moral flexibility, kemampuan untuk mengubah batas moral sesuai kebutuhan, tanpa merasa bersalah. Dan di balik senyumnya yang lembut, dia terus memainkan social masking, menyembunyikan niat asli dengan karisma dan ketenangan. Bagi Griffith, orang bukan teman, bukan keluarga. Hanya batu pijakan yang mengarah ke satu tujuan, menjadi raja. Saat hidupnya hancur di menara penyiksaan, disitulah muncul sisi tergelapnya, nihilistic rebirth. Ketika seseorang kehilangan segalanya, mereka hanya punya dua pilihan, mati atau lahir sebagai sesuatu yang baru. Griffith memilih lahir kembali, dengan harga yang tidak semua manusia sanggup bayarkan. Puncaknya terjadi saat moral disengagement bekerja sempurna.
dia tidak menganggap Band of the Hawk sebagai manusia, tapi sebagai nilai tukar. Bukan pengkhianatan, cuma konsekuensi logis dari mimpinya. Dan disinilah ironi terbesar Griffith. Semua mencintainya, tapi dia tidak pernah mencintai siapapun selain ambisinya sendiri. Griffith menunjukkan sisi tergelap manusia, ketika mimpi jadi lebih penting daripada moral, dan ambisi jadi lebih berharga dari hidup orang lain. Ini adalah fragmen gelap dari pikiran manusia. Tidak semua monster lahir jahat, beberapa lahir sebagai harapan. Suguru Geto dulu bukan ancaman, dia penyembuh. Seseorang yang percaya bahwa manusia layak diselamatkan. Tapi yang menghancurkan Geto bukan kutukan, melainkan manusia itu sendiri. Dalam psikologi ada istilah moral injury, ketika seseorang melihat terlalu banyak keburukan sampai hati mereka tidak bisa menampung kebaikan lagi. Dari sanalah muncul empathy collapse. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena rasa pedulinya hancur oleh realita. Pertanyaan yang memecahkan dirinya sederhana. Kenapa penyihir harus mati demi orang yang bahkan tidak tahu apa-apa? Itu adalah cognitive break, retaknya batas antara logika dan luka. Dan ketika Geto akhirnya memilih jalan gelap, itu bukan keputusan. Itu adalah kehilangan harapan yang membentuk pilihan. Ia mulai melihat manusia bukan sebagai korban, tapi sebagai sumber bencana. Dan pada titik itu, ia berhenti melindungi. Yang menakutkan dari Suguru Geto bukan kekuatannya, tetapi fakta bahwa ia pernah menjadi orang baik, dan dunia memaksanya berhenti. Geto bukan sekadar penjahat, ia adalah jawaban dari pertanyaan gelap. Apa yang terjadi jika orang baik dipaksa melihat neraka terlalu sering? Ini adalah fragmen gelap dari pikiran manusia. Manusia tidak pernah benar-benar sama. Kesetaraan cuma dongeng agar kau tetap patuh. Ayano Koji bukan murid biasa. Dia adalah produk dari eksperimen yang mematahkan jiwa manusia, dibentuk dengan paksaan, dilatih dengan tekanan, dan ditempa tanpa ampun. Dalam psikologi ini disebut instrumental conditioning, membuat seseorang taat bukan dengan kasih sayang, tapi dengan ketakutan yang diulang terus-menerus. Sejak kecil Ayano Koji diajarkan satu hal. Emosi adalah rantai. Empati adalah kelemahan. Hasilnya, ia tumbuh dengan affective flattening, hati yang dingin, pikiran yang tajam, tanpa beban moral yang membuatnya berbahaya bukan pukulannya, tapi caranya membaca manusia. Ia melihat orang lain seperti data, pola, celah, variabel yang bisa ia ubah sesuka hati. Ia memakai strategik empati palsu, yang dipakai untuk memprediksi, mengontrol, dan menghancurkan lawan tanpa perlu mengotori tangan. Ayano Koji tidak berteriak. Ia tidak perlu marah. Satu tatapan, satu kata pendek cukup untuk membuat seseorang retak dari dalam. Karena tujuan Ayano Koji bukan menang. Tujuannya adalah dominasi, mengatur permainan, menggerakkan pion, dan memastikan tidak ada yang sadar siapa dalang sebenarnya. Pada akhirnya, Ayano Koji adalah fragmen gelap manusia yang membuktikan bahwa kecerdasan tanpa empati lebih berbahaya dari monster manapun. Inilah fragmen gelap dari pikiran manusia.